Jangan buka pintu itu, karena yang mengetuk tepat jam 3 pagi sudah mati. Di sebuah desa terpencil bernama Sukamurni, warga memiliki satu larangan turun-temurun jika terdengar ketukan pintu. Setelah tengah malam, cukup diam. Jangan bertanya, jangan menjawab, karena tidak semua yang mengetuk ingin masuk. Malam itu, Pak Wiryo terbangun dari tidurnya. Jam dinding perlahan bergerak, menunjuk angka 3. Udara mendadak dingin, dan semua suara menghilang. Lalu terdengar suara itu. Tok, tok, tok. Ketukannya pelan, tapi terasa sangat dekat. Bukan seperti orang meminta tolong, melainkan seperti seseorang yang sudah tahu pintu itu akan dibuka dengan tangan gemetar. Pak Wiryo mengintip dari celah jendela. Di luar berdiri sesosok tubuh. Diam, tak bergerak, kabut menutup wajahnya. Namun satu hal terlihat jelas. Itu bukan manusia. Saat kabut perlahan menipis, tampak kain kafan kotor membungkus tubuh itu. Kepalanya miring tidak wajar, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Itu adalah pocong. Tiba-tiba, makhluk itu berbicara. Pak Wiryo, bukakan pintu. Suara itu bukan suara asing. Itu suara Marto, sahabatnya sendiri yang meninggal 7 hari lalu. Warga desa percaya jika pocong mengetuk sebanyak 3 kali dan pintu dibuka, maka 1 jiwa akan ikut pergi. Tok, tok, tok. Ketukan ketiga terdengar. Lampu padam dan rumah menjadi gelap total. Pagi hari akhirnya datang, namun pintu rumah terbuka sendiri. Di depannya ada tanah basah, seperti tanah kuburan. Sejak malam itu, anak Pak Wiryo sering tertawa sendiri. Tepat jam 3 pagi, warga mengira semuanya telah berakhir. Sampai malam berikutnya, di rumah tetangga sebelah, terdengar lagi suara itu. Tok, tok, dan sebuah suara berbisik. Sekarang giliranku pulang. Keesokan paginya, Pak Wiryo menghilang. Yang tersisa hanya kain kafan kotor di depan pintu rumah tetangganya. Namun yang paling aneh, jejak kaki itu tidak menuju kuburan, melainkan mengarah ke rumahmu. Kalau pocong bisa berbicara menggunakan suara manusia, lalu bagaimana caramu yakin bahwa yang berbicara padamu sekarang masih hidup? Pak Wiryo menghilang. Tak ada yang berani mencari di desanya jika seseorang dipanggil jam 3 pagi dan menjawab, namanya akan hilang dari ingatan manusia. Pelan, Reno mulai mendengar suara ketukan. Bukan di pintu, tapi di dalam kepalanya. Tok, tok, tok. Setiap jam 3 pagi, suara itu menyebut namanya dengan suara ibunya yang masih hidup. Namun anehnya, ibunya mengaku tidak pernah memanggil. Ada aturan kedua yang disembunyikan desa. Jika suara itu tidak kau jawab, ia akan meniru orang yang paling kau percaya dan membuatmu membuka pintu sendiri. Reno akhirnya melihatnya. Bukan pocong, bukan juga manusia, tapi sesuatu yang wajahnya terus berubah. Kadang Pak Wiryo, kadang Marto, kadang dirinya sendiri. Makhluk itu tidak datang membawa kematian. Ia datang membawa ingatan. Pak Wiryo pernah ikut mengubur Marto saat ia belum sepenuhnya mati. Dan pocong itu bukan pencari tumbal. Ia adalah penagih kebenaran. Reno mulai sadar yang menghilang bukan orangnya, melainkan kesadaran mereka
mereka masih hidup, tapi tidak lagi tahu siapa diri mereka. Dan saat Reno menatap cermin, ia melihat kain kafan melilit lehernya. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini berasal dari dalam rumah. Desa Sukamurni tidak berhantu. Ia hanya menyimpan orang-orang yang menolak mengakui kesalahan mereka. Dan jika malam ini kamu teringat dosa lama tanpa sebab, mungkin ada yang sedang mengetuk kalau kamu dengar ketukan. Apakah kamu akan menjawab? Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan cerita horor lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.